Amerika. Kami izin untuk merekam kegiatan ini dan acara ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube Minimal TV. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh, Bapak Azari, yang terhormat Ibu Lian Gao, pendiri Dalang Publishing, sekaligus penulis yang sekarang tinggal di California di Amerika Serikat. Yang terhormat para narasumber ada Mas Kurnia Effendi, Ibu Novita Dewi, dan juga ada Mas Oni Suryaman. Nah, kami umumkan kepada hadirin sekalian, para peserta sekalian, bahwa bincang sastra ini dikhususkan untuk para peserta yang ada di Sumatera, karena Dalang Publishing nanti akan menggelar acara serupa di pulau lain di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami umumkan juga bahwa khusus untuk mahasiswa, nanti akan kami bagikan tautan untuk mendaftar untuk dapat membeli buku dengan harga khusus, buku Tapak Tilas yang nanti akan kita kupas dalam acara bincang kita di sini dengan harga khusus, dan khusus hari ini sampai jam 24 nanti malam ya. Dan kepada satu penanya terbaik yang akan diundi nanti akan diberikan satu buku gratis, buku Tapak Tilas yang diterbitkan dalam 2 bahasa. Dan buku tersebut akan diundi dan nanti akan diumumkan di akhir dari bulan Januari, tetapi dengan syarat bahwa ada penanya minimal 10 penanya ini. Baik, itu pengumuman dari kami. Sebelum kita mulai, kita memohon pada Bapak Azari, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita ini. Kepada Bapak Azari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ayus Widar selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat sore, mungkin menjelang malam ini buat Ibu Lian Gao di California. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Lian Gao sebagai pendiri Dalang Publishing, para pemateri Ibu Novita Dewi, Bapak Kurnia Effendi, juga ada Mas Oni Suryaman ya, dan para hadirin sekalian yang telah turut berhadir dalam media Zoom ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mewakili pimpinan Universitas Maliku Saleh, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Dalang Publishing yang telah memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh sebagai mitranya dalam kegiatan pada pagi hari ini melalui Zoom ini ya, dengan tema yaitu Bincang Sastra Menduniakan Karya Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sastra memang memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan sastra, khususnya sastra daerah, perlahan mulai terasa hilang. Karena itu perlu adanya kegiatan yang seperti ini untuk merawat dan mempertahankan sastra tetap terjaga, bahkan dapat dikenal seluruh pelosok dunia. Melalui kegiatan Bincang Sastra untuk Menduniakan Karya Indonesia, kita berharap dapat menemukan satu perumusan baru untuk mengangkat keberadaan sastra yang ada di setiap daerah. Hal ini supaya nilai dan nasihat yang terkandung dalam karya sastra itu dapat memperbaiki karakter bangsa yang
terus mengalami proses terjadinya pengurangan lah ya. Nah, di samping itu juga untuk memperkenalkan karya Indonesia melalui sastra Indonesia ini ke seluruh pelosok dunia. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bincang Sastra Menduniakan Karya Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan buat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikul Saleh, Bapak Dr. Azhari. Saya kira harapan Pak Azhari untuk menduniakan karya Indonesia juga menjadi harapan kita semua, dan harapan itu kiranya visi dan misinya Ibu Lian Gao dengan Dalang Publishing-nya. Berikutnya izinkan kami memperkenalkan Ibu Lian Gao selaku perkenalkan diri dan juga sekaligus memperkenalkan Dalang Publishing ini apa yang dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami persilakan kepada Ibu Lian dengan segala hormat. Terima kasih, Ai. Apakah saya dipersilahkan membagi layar? Ya, untuk host minta tolong Ibu Lian akan membagikan layar buat kita semua. Ya, sudah boleh Ibu Lian. Baik, sebentar. Sekarang saya harus cari dulu bagaimana ini ceritanya. Saya gaptek, maka itu dari tadi saya ingin membereskan, tetapi tidak bisa. Nah, sekarang saya bingung. Where is the share screen? Ya, nggak apa-apa. Ibu Lian, kami tunggu. Sebentar. Di mana ya? Ini sebentar. Maaf. You have to do the share screen. Yeah, I know that. It's at the bottom. It is not at the bottom because there is no bottom. Of the screen that he's using. Yeah. He's on. Barangkali itunya layarnya itu ya. Click on his Bagaimana screen. ya? Click on his screen. Oh ya. Nah, ini udah. Baik. Ya, sudah terlihat Bu Lian. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, maaf ya, tadi saya mau mengurus supaya itu yang di sebentar. Didn't you click that? I did. So no, what? Where's the? It's okay, Bob. Just leave it. I'm sick and tired of the whole thing. So, baik. Bentar ini. Maaf, ini makan waktu banyak. Oke. Alright. Nah. Baik. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih atas pemberian saya kesempatan ini untuk memperkenalkan Dalang Publishing, sebuah penerbit indie kecil di San Mateo, California, yang secara khusus menerbitkan terjemahan dan dalam bahasa Inggris dari novel dan cerpen berbahasa Indonesia. Selama 10 tahun, kami berusaha memperkenalkan sastra Indonesia di panggung dunia. Di tanah air, kami mendapatkan dukungan dari Profesor Maneke Budiman sebagai penasehat sastra dan Profesor Melanie Budianta
sebagai penasehat perusahaan selama kami berdiri. Walaupun sebagai penerbit penerjemahan, perhatian kami berpusat pada penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, usaha kami pun meluas pada hal-hal yang langsung terkait dengan perlindungan bahasa kita sebagai wujud rasa kebangsaan. Usaha ini adalah persembahan kami kepada kesusastraan Indonesia. Semoga dapat diterima dengan hati terbuka. Amin. Hasil usaha kami tampak dalam terbitan 12 judul. Melalui pilihan judul-judul, kami berusaha juga untuk mengemukakan hal-hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat bagi kesejahteraan secara umum di tanah air kita. Karya-karya tersebut ditulis oleh penulis Indonesia dan diterjemahkan oleh penerjemah Indonesia yang bekerja dan bermukim di tanah air. Selain itu, Dalang Publishing juga memberikan wadah penulisan cerita pendek sekaligus ruang bagi penerjemah Indonesia untuk menerjemahkan dan mengunggah cerita pendek terpilih di laman Dalang. Sebanyak 49 cerpen, hasil karya 44 penulis dan 18 penerjemah, telah berhasil dibukukan oleh Dalang Publishing pada akhir tahun 2022 dalam bentuk terbitan buku kumpulan cerpen dwibahasa yang bertajuk Footprints, Tapak Tilas, dan merupakan terbitan khusus ulang tahun ke-10 Dalang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyelenggarakan acara berjudul Dari Sabang ke Merauke dan membawa terbitan kami ini ke 7 wilayah di tanah air dengan acara khusus untuk wilayah itu. Dalam arti, membawa cerpen berlatar belakang daerah itu untuk dibahas bersama penulis dan penerjemahnya. Kami berterima kasih pada Universitas Malikus Saleh dan secara khusus pada Pak Dekan Dr. Asari dan Pak Aji Yufridar sebagai perwakilannya. Saya akhiri perkenalan ini dengan ucapan terima kasih pada para hadirin atas dukungannya pada usaha kami dan harapan besar para penulis di Sumatera akan maju memperkenalkan pulaunya melalui cerita. Silahkan kirim karyanya sesuai panduan untuk penulis di laman kami ke alamat surel kami Dalang Publishing di gmail.com. Terima kasih. Oh, itu ada Pak Maneke Budiman ya, dan Pak Maneke ini sebentar lagi harus rapat. Jadi terima kasih ya Pak Maneke sudah singgah di sini. Sangat amat terima kasih. Tolong silakan Pak Maneke kalau ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan. Tidak ada, saya tidak ingin mengganggu acara, tapi selamat buat Dalang, Bu Lian, dan teman-teman yang terlibat, dan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk memungkinkan acara pagi ini terjadi. Silakan dilanjutkan, sukses dan lancar. Saya masih akan tinggal dulu beberapa saat.
sampai Terima menjelang kasih. 10. Terima kasih banyak. Di mana nih si Ayi penyelenggaranya? Aduh. Pak Ai kebetulan sedang terlempar keluar sebentar, jadi mohon maaf dia dalam proses masuk kembali. Ibu Lian Gao, mohon maaf, Pak Ayi sedang ada masalah dengan teknis, jadi beliau tidak bisa, untuk sementara belum bisa bergabung kembali. Mungkin Ibu bisa share screen sekali lagi, Ibu. Mau membagi layar untuk apa? Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Lian. Mungkin kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu Bapak Kurnia Effendi, ya. Atau Ibu Novita, karena kebetulan beliau barusan menelpon saya untuk mengambil alih. Ini sebetulnya pemandu acara memperkenalkan narasumber. Nah, terus kalau narasumbernya bicara apa nih, langsung apa? Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari pemandu acara. Iya Pak, saya hubungi kembali Pak Ayi. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung sebentar lagi. Terima kasih.
Apakah mau saya meneruskan ini? Sekarang sebenarnya Effendi yang akan harus tampil. Bagaimana? Saya rasa begitu Bu, sambil menunggu Bapak Ayi Jupridal untuk bergabung kembali. Baiklah kalau begitu, tapi saya tidak bisa mainkan itu ya, tampilannya ya, seperti nampil di layar dan tidak bagaimana ini? Begitu? Bagaimana? Iya Bu, Pak Ayi bilang seperti itu. Ibu boleh meneruskan dulu sebelum beliau bergabung kembali. Jadi ini sekarang giliran penulis Kurnia Effendi dengan cerpen Laut Lepas Kita Pergi. Bulian barangkali bisa cerita lagi lebih banyak tentang riwayat buku ini. Jadi jangan singkat sekali hanya tentang dalang, tapi bisa cerita lebih banyak lagi bagaimana begitu dikumpulkan, diterjemahkan, siapa saja yang terlibat di dalam prosesnya, memilihnya bagaimana. Itu mungkin pengantar yang baik sebelum kita minta penulis-penulis seperti Kurnia untuk mulai bercerita masing-masing. Sambil menunggu solusi persoalan teknis tadi yang dihadapi siapa teman kita. Pakai share screen juga tidak apa-apa, Bulian. Enggak, terima kasih Pak Maneke sudah memberi pemecahan masalah besar ini. Tetapi sebenarnya nanti juga ya di akhir ada pertanyaan dari penyelenggara bagi saya yang akan memastikan itu jawab tentang hal-hal ini. Jadi barangkali baiknya saya meneruskan saja menurut rancangan acara. Yang sebenarnya sekarang setelah ini ya memperkenalkan masing-masing penulis dan penerjemah ya. Jadi saya bacakan saja ya. Tolong disorot Pak Effendi ada di sini ya. Penulis Kurnia Effendi tolong dikasih di layar. Mana Pak Effendi? Saya siap Bu di sini. Dikasih, nah ya itu terima kasih sudah muncul. Penulis cerpen Laut Lepas Kita Pergi. Nah, sampai kini telah menerbitkan 25 buku aneka jenis. Puisi, cerpen, esai, novel, dan riwayat hidup tokoh. Mendapat penghargaan Anugerah Pustaka Terbaik bidang puisi pada tahun 2019. Novel mutakhirnya Pangeran dari Timur diterbitkan oleh Bentang Pustaka tahun 2020 dan ditulis bersama penulis Iksa Kabano. Ya, itu Kurnia Effendi. Nah, penulis kedua yang akan ditampilkan di acara ini adalah Mendiang Rento Adriono. Saya tolong dikasih bagi
screen lagi ya, sebab saya mau menampilkan Rento. Sudah terlihat, Bu. Hah? Ya, sudah terlihat itu fotonya. Sudah, terima kasih. Mendiang Rento Andriono, penulis cerpen Pohon Pongo, meninggal dunia pada tanggal November sebentar ini layar saya kurang besar. Pada tanggal 29 November tahun 2021 dalam usia 47 tahun. Dia penyintas serangan penyumbatan pembuluh otak. Atas saran Dr. Syaraf, dia menggunakan menulis sebagai salah satu kegiatan penyembuhan untuk mengembalikan kemampuan membangun penalaran. Cerpen-cerpennya mewakili kepeduliannya terhadap lingkungan dan pengalamannya sebagai perencana pemulihan pasca bencana yang banyak bekerja di beragam tempat bencana di Indonesia dan di Asia. Ya. Nah, sekarang ada dua penerjemah yang saya ingin memperkenalkan di sini. Pertama adalah tolong disorot ya, Ibu Nov, tolong nampil ya. Ibu Ya, Nov, ya. terima kasih. Ibu Novita Dewi adalah penerjemah sejumlah cerpen dalam kumpulan Tampak Tilas. Kecintaannya terhadap sastra dialihkan dengan menulis artikel jurnal ilmiah tentang sastra dan penerjemahan yang telah diterbitkan secara luas. Saat ini, dia mengajar mata kuliah sastra Inggris di Universitas Sanata Dharma Jogja. Nah, Bu Novi, bukankah juga mengajar di sastra Indonesia? Iya, Bu, betul, Bu. Iya kan? Semua Jadi, mata kuliah sastra, Bu. Iya, masa sastra Inggris dan Indonesia kan? Iya, iya. Iya, itu yang menjadikan penerjemah bagus karena menguasai dua bahasa. Terima kasih, Bu Nov. Penerjemah satunya adalah Mas Oni Suryaman. Tolong ya, Oni muncul. Mana Oni? On? Sudah ada, Bu, tapi belum dipin sama ini panitia. Terima kasih Oni. Tolong panitia kasih layar sama Mas Oni. Sudah on? Sudah? Sudah. Cuma belum ini. Ya, nggak tampil di itu, Bu, nggak tampil di layar utama. Ya, tapi itu perlu ditampilkan. Ibu mungkin karena masih share screen tidak bisa ditampilkan. Mohon. Ya, saya dibilangin dong, Ibu Iya. share screen sebab saya udah bilang saya nih gaptek, maka itu saya tidak mau mengatur begini-begini. Nah, my berkas hilang. Jesus Christ. Sebentar. Oke. Sudah nampil on? On? Belum. Tidak apa-apa, saya sudah melihat juga ada Mas Oni. Ya kayaknya terus aja deh, Bu, daripada lama. Nggak apa-apa, santai aja, Bu. Lanjut aja Sudah langsung. muncul nih, sudah muncul gambarnya. Saya juga udah melihat Mas Oni ada itu. Ya. Itu tidak yang perlu itu Mas Oni diperkenalkan kepada para hadirin, tidak antara kita saja. Kita saja semua pasti udah sama kenal. Mas Oni sebagai penerjemah yang cukup membagi karyanya secara sukarela di laman dalang antara tahun 2017 dan 2021 dan juga menjadi penerjemah lepas untuk penerbit kelompok Gramedia dan Canisius. Dia juga menerjemahkan karya penulis pemenang penghargaan Junaidi Setiono, Tembang dan Perang,
yang diterbitkan di Canisius tahun 2021 ke dalam bahasa Inggris dengan berjudul Panji's Quest. Yang diterbitkan itu yang ribut di latar belakang apa ini nih? Publishing tahun 2021. Begitu. Nah, si Ayi udah muncul kembali apa belum? Halo. Oh my God. Halo Bu Lian. Ya, Udah muncul. sudah, Bu. Saya harus teruskanlah. aktif, harus online di 2 perangkat untuk mengantisipasi saya tertendang keluar tanpa sengaja. Halo. Suaranya hilang, Ayi. Ya, halo. Ya, Pak. sudah kedengaran. Kurang keras saja. Saya pasang perangkat. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini sudah beberapa kali terjadi. Sebenarnya kenapa saya tertendang tanpa sengaja ya dari forum. Tanpa kamera juga tidak apa-apa. Ya, baik. Sampai di mana tadi ya? Sudah diperkenalkan semua. Ya, ya, baik. Barangkali Ibu Novita Dewi yang belum diperkenalkan tadi ya. Sudah semua juga diperkenalkan. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih Ibu Lian yang sudah mengambil alih tugas saya untuk memperkenalkan semua pemateri dan narasumber hari ini. Dan izinkan saya memulai pertanyaan ini untuk Ibu Lian tentang salah satu karya yang diterjemahkan dalam buku Tapak Tilas, yaitu Pohon Ponggo karya Rinto Andriono. Nah, Ibu Lian sendiri tentu banyak berkomunikasi dengan Rinto selama almarhum berkarya, termasuk diterbitkan di dalam publishing. Nah, bagaimana Ibu Lian ini menilai Pohon Ponggo sebagai sebuah karya sastra? Iya, saya menerbitkannya. Jadi pastilah saya menyukainya. Nah, alasan saya menyukai Pohon Ponggo adalah karena cerita ini sangat mewakili sikap penulis terhadap lingkungan. Ya, selama ini kan Ibu Lian banyak bergaul dan mengetahui bagaimana proses kreatif dari Pak Rinto ini. Nah, Mbak Bu Lian sendiri bagaimana melihat sosok dari Pak Rinto Andriono ini, Bu? Saya sangat kagum pada sosoknya. Seorang penyintas serangan otak yang menggunakan keadaannya untuk belajar menulis. Wah, itu hebat ya. Dan dalam waktu sangat singkat, dia berhasil menulis beberapa cerpen yang bermutu dalam penyampaian pesan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Saya secara pribadi merasa kehilangan besar sekali dengan meninggalnya, dan saya merasa bahwa peninggalan yang terlalu cepat itu juga merupakan kerugian bagi sastra Indonesia. Kita sebagai bangsa telah kehilangan suara yang sangat diperlukan. Meski menggunakan suara lembut melalui cerpen-cerpennya, Rinto Andriono secara jelas mengemukakan keadaan yang tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat sejahtera. Ya,
Baik, terima kasih Bu Lian. Nah, kalau kita baca cerpen Pohon Ponggo yang ada di lamannya Dalang Publishing, ini kan bercerita tentang alam ya. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca dalam cerpen ini, Bu Lian? Dari banyak bicara sama Rento sebelum dia meninggal, saya kira tidak salah jika saya mengatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita perlu memperhatikan alam yang diberikan kepada kita untuk dilindungi dalam penggunaannya secara arif dan mempertimbangkan keberlanjutannya di masa depan. Ya, buat hadirin sekalian, para peserta Bincang Sastra mungkin bisa membuka laman Dalang Publishing untuk membaca lebih jauh tentang cerpen Pohon Ponggo dan juga cerpen Laut Lepas Kita Pergi karya Mas Kev atau Kurnia Effendi. Nah, ini kita beralih ke Mas Kev ini, penulis cerpen Laut Lepas Kita Pergi yang sudah saya membaca pertama kali ini di sebuah surat kabar terbesar di Indonesia. Nah, ini kan cerpennya bercerita tentang bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Nah, Mas Kev, apa yang mengilhami Mas Kev untuk menulis cerpen tersebut? Ayi, itu peristiwa bencana dahsyat yang menggetarkan perasaan saya itu saat menonton siaran televisi ya pada hari sesudah Natal itu di tahun 2004. Itu bukan mimpi, itu bukan sebuah film buatan manusia. Hal itu memberi pengaruh besar ya, menggumpal ini menjadi gagasan untuk ini harus dicatat ini dalam bentuk cerita pendek. Itu sejarah menurut saya yang dalam bentuk musibah besar, artinya itu materi sastra yang bagus gitu. Saya kira itu Ayi. Ya, beberapa di bagian di cerpen ini kan Mas Kev sangat kental ya menggambarkan Aceh, sehingga kalau saya baca dan hadir di sini seolah-olah itu seperti terpengaruh dari kisah nyata ini, Mas. Ya, memang dari kisah nyata ya. Saya tidak mampu membayangkan rasa takut secara serempak gitu ya dengan kenyataan penderitaan bagi yang mengalami. Saya tidak berhasil menuliskan peristiwanya ya, banyak puisi yang menceritakan betapa dahsyatnya peristiwa itu, tapi saya merasa gagal terus. Maka apa yang harus saya tulis ya? Saya bayangkan dampak kejiwaan melalui tokoh ayah dan anak di dalam cerpen itu. Jadi karena saya punya banyak teman orang Aceh, ya kan Ayi, ada Fikar Weeda, ada Mustafa Ismail dan sebagainya. Itu secara dengan sendirinya ya beberapa serapan kebiasaan di Serambi Mekah itu masuk ke dalam cerita saya. Iya, ini kan bencana memang sangat dahsyat sekali, bahkan diklaim sebagai bencana paling dahsyat di abad modern dengan korban jiwa sampai 200.000 jiwa lebih ini, Mas Kev. Ketika menulis ini apa yang Mas Kev rasakan? Ketika semua menulis cerpen itu saya akan masuk ke dalam tokoh-tokohnya. Jadi saya ikut merasakan bagaimana guncangan mendalam itu yang sangat kan korbannya mulai berbagai usia ya, dari anak kecil sampai orang tua gitu ya. Bagaimana orang kehilangan keluarga, harta benda, kesedihan dan rasa cemas itu mengalir ke tangan saya. Kepada kedua tokoh utama saya merasuk. Kemudian saya mencoba mewakili kesedihan berat mereka itu. Ya, baik. Terakhir Mas Kev ini sebelum beralih ke Mas Oni Suryaman, apa yang ingin Mas Kev sampaikan dari cerpen tersebut? Ya, cerpen ini merupakan upaya berduka cita, berbelasungkawa saya dengan harapan bencana itu tidak akan terjadi dimanapun, tidak akan terjadi lagi. Karena ya mengerikan ya kan, menunjukkan kepada pembaca bahwa tidak mudah menghadapi ujian dari Tuhan dengan terputusnya kasih sayang. Kurang lebih seperti itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Kev. Ini sekarang ke Mas Oni ini, selaku penerjemah cerpen Laut Lepas
kita pergi nih. Apa sih Mas kesulitan utama ketika menerjemahkan Laut Lepas Kita Pergi? Terima kasih Pak Ai. Ya. Sebelumnya mungkin saya belum pernah ketemu sama Mas Kurnia Effendi. Ya. Kita baru pertama kali nih ketemu lewat Iya. layar. Ya. Saya terus terang waktu ini juga cerpen Mas Kurnia Effendi yang pertama yang saya terjemahkan, sebelumnya belum pernah. Jadi saya belum pernah berhadapan dengan karyanya atau gayanya seperti apa. Ya. Tapi kalau kesulitan dalam bahasa Indonesia, cerpen ini ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan dalam segi bahasa Indonesianya. Cuma ya tentu, dan ini bukan hanya khas untuk cerpennya Mas Kurnia Effendi, tapi juga untuk semua cerpen-cerpen yang lain, bagaimana kita mengubah cara bertutur bahasa Indonesia ke dalam cara bertutur bahasa asing itu memang ada seni tersendiri lah. Sebab cara bertuturnya beda. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung memindahkan bahasa kita ke bahasa asing. Nanti akan terdengar tidak wajar atau tidak enak lah begitu. Jadi kita mesti pintar gitu mengolahnya sehingga tetap enak dibaca dalam bahasa asing, yang dalam hal ini dalam bahasa Inggris. Ya, yang menarik bagi Mas Oni apa nih setelah membaca cerpennya, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris? Nah, kalau bahasa Inggris kan saya yang nulis ya, nggak enak saya ngomentarin. Ya gini. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Kurnia Effendi, ini kan memotret sebuah kejadian yang sangat langka, ya. Bencana dengan skala sebesar ini kan sangat jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Dan justru karena sesuatu yang sangat jarang, maka upaya untuk memotret itu tentu dalam berbagai medium, ya, entah lagu, cerpen, puisi, film atau apa, itu adalah sebuah upaya yang sangat kita butuhkan. Ini perlu kita rekam. Supaya apa ya? Supaya ingatan ini tidak hilang. Nah, yang menarik apa dari kisah ini kan tentu sangat banyak kisah yang bisa kita gali dari sebuah peristiwa maha dahsyat seperti ini. Saya yang paling tertarik adalah ini melihat kisah seorang anak remaja yang tentu masih butuh orang tua, butuh bimbingan, itu tercabut begitu saja karena sebuah bencana yang maha dahsyat. Dan ini digambarkan dalam cerpen ini. Bagaimana luka, ibaratnya sebuah benih yang baru mau tumbuh, tapi mendapatkan di tengah bencana gitu, ya tercabut begitu saja. Bukan karena salah dia, bukan salah siapa-siapa, tapi memang masuk ke dalam sebuah cerita alam yang memang seperti itu. Dan ini dipotret, direkam dalam sebuah karya sastra, sehingga kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah luka menganga yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya satu kisah, ini hanya satu dari mungkin ribuan atau jutaan kisah yang lain. Ya, Mas Oni, biasanya kan dalam penerjemahan karya-karya sastra termasuk prosa ini kan memindahkan rasa sastra itu dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kan ada hambatannya. Nah, apa yang Mas Oni lakukan sehingga rasa sastranya itu tetap terjaga? Nah, tentu ini ya, saya bukan penutur jati bahasa Inggris, jadi saya pasti mengalami kesulitan sebab nilai rasa, kan bahasa itu rasa ya, bahasa itu kan masalah rasa. Dan bagi orang yang bukan bahasa ibunya, bahasa tertentu, itu pasti ada hambatan, ada jurang ya, ada jurang. Jadi saya mau nggak mau berusaha sangat keras dengan banyak membaca, banyak nonton ya. Jadi kita menceburkan dalam budaya asing supaya kita seolah-olah bisa sedikit banyak mendapatkan nilai rasa dalam bahasa Inggris. Nah, itu pekerjaan rumah yang nggak pernah selesai itu. Nah, caranya bagaimana? Penerjemah sastra itu bukan sekadar hanya menerjemahkan
sebuah karya, apalagi penerjemahan kata per kata itu sudah pasti salah itu. Kalau menerjemah kata per kata itu sudah pasti salah. Ya. Bahkan tidak sekadar menerjemahkan karya, kita pindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi yang juga harus dipindahkan itu adalah pengalaman. Ya. Jadi kita baca dalam bahasa aslinya, dalam hal ini bahasa Indonesia, kita rasakan apa sebenarnya, perasaan apa yang muncul. Perasaan apa yang muncul di dalam karya aslinya. Dan kemudian kita cipta ulang, kita reka ulang perasaan itu dalam bahasa asing. Biasanya waktu menerjemahkan itu agak sulit untuk bisa menciptakan itu. Jadi kita terjemahkan dulu di awal, kemudian kita lupakan karya itu. Semacam kita lupakan, kemudian kita coba baca sebagai orang lain. Ya. Kita baca seolah-olah sebagai sebuah karya yang baru. Dan kita mulai rasakan, ini rasanya sama enggak? Rasanya sama tidak dengan rasa karya aslinya dalam bahasa Indonesia. Dan itu ya itu kita ubah, kita bolak-balik, kita atur supaya nanti kita mendapatkan rasa, memang tidak bisa 100%, tapi mudah-mudahan dengan diubah di sana sini kita bisa semacam meniru ya, kita meniru, mencoba menciptakan pengalaman yang sama, rasa yang sama dalam bahasa asing tersebut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sony. Ini barangkali pertanyaan yang sama untuk Ibu atau Mbak Novita Dewi. Kira-kira ketika menerjemahkan pohon ponggo ini kesulitannya itu ada di mana? Ya, baik Pak Ai, terima kasih. Sebetulnya tidak terlalu sulit karena tulisan almarhum Mas Rinto ini sangat baik ya, sangat jelas, mengalir, gagasannya runut sekali, jadi tidak terlalu sulit. Tetapi waktu itu saya memang tidak tahu banyak mengenai orangutan, lalu Bu Liango memberi saran, coba baca sedikit tentang orangutan. Setelah itu jadi semakin pas ya, semakin mudah untuk menerjemahkan karya pohon ponggo ini, Pak Ayi. Iya. Dan di sini kebetulan ada Bu Dati. Terima kasih, saya senang pada kesempatan ini bisa bertemu dengan Bu Dati. Dan ya, ini kenang-kenangan yang sangat baik buat saya sebagai penerjemah pertama kali karya dari almarhum Mas Rinto. Iya, Begitu, Pak Ayi. iya, terima kasih Bu Novi. Ini juga menjadi reuni kita ya dengan Betul. istrinya Mas Rinto ya. Nah, yang berikutnya Bu Novi, bagaimana ini Bu Novi itu menemukan kata-kata atau frasa yang tepat ini ya untuk dalam menggunakan bahasa Indonesia. Karena ini saya biasanya berbicara dalam tempo cepat, tapi harus berpikir dan hati-hati memilih kata-kata karena takut dijewer oleh Ibu Lian, kan? Karena Ibu Lian tuh sangat ini ya, harus mendapatkan bahasa yang benar-benar asli Indonesia. Beliau tuh anti serapan. Ini gimana nih Bu Novi ketika menerjemahkan ini gimana? Ya, saya juga memiliki perasaan dan ketakutan, kekhawatiran yang sama dengan Pak Ayi ini. Ya, tapi tentu bisa melihat kamus yang sangat bagus ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemarin waktu kita gladi resik, saya mendapat pengetahuan baru dari Mas Kurnia ya. Bisa lihat juga thesaurus tematis bahasa Indonesia, dan ini akan sangat membantu. Saya akan pakai itu nanti. Selama ini saya baru memakai KBBI. Mungkin kalau Pak Oni sudah memakai thesaurus tematis, saya belum. Saya akan mencoba lagi nanti memakai ini yang ternyata lebih lengkap. Memang tidak mudah ya mencari kata Indonesia yang asli karena semua kebanyakan serapan. Benar. Kami saja harus beberapa kali mencari yang tepat ya. Itu saya bayangkan kalau saya di samping Ibu Lian itu saya akan selalu kena jewer. Nanti merah semua ya kedua telinga kita. Ya, baik. Yang terakhir ini Ibu Novi, barangkali ini menyangkut di luar dari tugas seorang penerjemah. Bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan karya sastra Indonesia ke panggung dunia? Baik, Pak. Kebetulan saya mengajar semua mata kuliah sastra di Universitas Sanata Dharma, baik itu di program S1 maupun S2.
baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ini kesempatan untuk saya mengenalkan karya sastra Indonesia lewat cerpen-cerpen atau mungkin puisi-puisi, dan juga pada pembelajaran bahasa Inggris saya kadang juga memakai cerpen atau puisi Indonesia. Barangkali itu salah satu cara. Dan selain itu saya juga menulis artikel tentang sastra Indonesia juga bersama tentang sastra Inggris. Dan ini juga barangkali membantu memperkenalkan sastra Indonesia untuk kalangan yang lebih luas. Iya. Itu dua cara Semoga ada juga karya-karya dari para peserta bincang sastra kita di sini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini siap. ya, barangkali ini ada kaitan dengan Ibu Lian ini. Bu Lian nih, bagaimana Bu Lian melihat karya Indonesia selama ini? Apakah sudah cukup banyak yang layak diperkenalkan ke pembaca dunia, Bu Lian? Dengan mempertimbangkan luasnya negara kita ini dan seberapa padat pendudukannya, pastilah Indonesia akan memiliki banyak cerita. Dan sepertinya pada saat ini dunia barat sedang haus bagi cerita dari belahan timur dunia. Jadi sebenarnya peluangan untuk memperkenalkan karya sastra kita ini pada saat ini cukup ada. Nah, tetapi besar nih, apakah karya yang sedang terbit sekarang layak diajukan? Itulah tergantung pada sebagaimananya inti cerita menarik dan mutu tulisannya. Nah, alat tulis yang terutama dibutuhkan untuk menulis adalah tidak lain dari penguasaan bahasa. Yang perlu diingat adalah bahwa tanpa karya asli yang bagus, tidak akan ada terjemahan yang bagus. Dan di luar negeri, kita akan dinilai melalui terjemahan itu. Maka itu, terutama penulis, tolong menguasai bahasa sendiri. Kedua, penerjemah, tolong selain dari menguasai bahasa Inggris, jangan meninggalkan bahasa sendiri, supaya benar-benar perasaan bahasa sendiri bisa dibawa ke bahasa asing. Begitu saja. Ya. Terima kasih. Makasih Ibu Lian, ini barangkali mengingatkan kita kembali untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang benar-benar asli dalam bahasa Indonesia, bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi dalam setiap ucapan. Kalau dalam diskusi atau meeting Zoom kami dengan Ibu Lian tuh selalu diingatkan kalau kita sebut diskusi, apa itu diskusi? Langsung saya terkaget-kaget dan mencari otak langsung berpikir cepat mencari kata-kata lain yang asli dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru. Saya kenal sastrawan Sori Siregar yang juga ketika berbicara benar-benar menggunakan bahasa yang asli dari Indonesia tanpa ada kata serapan. Tapi ketika beliau berbicara bahasa Inggris, itu seolah-olah beliau itu seperti seorang native speaker, ya, pengguna bahasa Inggris. Dan terima kasih Ibu Lian, dan tiba saatnya kita untuk membuka dialog kita, membuka tanya jawab dengan para hadirin sekalian. Tadi ada beberapa yang sudah mengacungkan tangan, sudah tunjuk jari ya, tetapi ini kesempatan baru ada ini. Yang pertama saya persilakan ini Pak Azhari tadi ya sudah ini. Sebentar Ayi, Ya. maaf saya potong. Tolong diingatkan ya tentang
pembelian itu Ya. tentang hadiah dan apa harus intinya pertanyaannya. Ya. Ya. Tadi Ibu Lian juga berpesan kalau memang ada pertanyaan dan waktu kita yang terbatas nanti bisa mengajukan pertanyaan ke email dan akan direspon atau ditanggapi semuanya oleh Ibu Lian dan tim dari Dalang Publishing. Ini sudah ada 2 orang yang mengangkat tangan. Tadi ada Joza Imani dan yang pertama kali kami persilakan ya Ibu Joza Imani untuk memperkenalkan diri, dari lembaga mana, pertanyaan apa, dan diajukan ke siapa. Kepada host untuk minta tolong untuk mengizinkan Ibu Joza dibuka mic-nya. Ya, silakan Ibu Joza. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, Ibu Lian, Ibu Novi, Mas Ai, Mas Kurnia Effendi, dan semuanya, serta siang hari ini. Saya sangat tertarik ya di sini dengan karyanya Mas Kurnia Effendi, Laut Lepas Kita Pergi. Itu judulnya aja sudah, wah apa ini gitu kan. Romantis sekali. Iya, romantis, tapi setelah dibaca ternyata kisahnya pilu gitu ya. Nah, kita sering melihat banyak penulis itu untuk menuliskan kejadian bencana gitu. Nah, tapi saya yang menarik dari Mas Kev ini adalah cara Mas Kev itu ngambil dari sisi lain dalam menceritakan musibah gitu. Jadi tidak menceritakan dahsyatnya apa, tapi dari sisi lain adalah dari sisi kejiwaan 2 tokoh gitu. Dan tokohnya itu cuma anak dan ayah gitu kan. Nah, yang benar-benar pada akhirnya seperti tadi kata Mas itu tercabut begitu saja gitu. Tercabut begitu saja, luka mendalam. Terus kita juga yang ngebaca di akhir ujungnya, ya aduh gimana gitu, jadi kayak ikut gimana. Nah, pertanyaan saya, apakah ada tip khusus gitu Mas Kurnia Effendi untuk melatih kepekaan penulis, karena saya juga sedang belajar menulis gitu. Ini menarik sekali untuk saya yang sedang belajar, melatih kepekaan menangkap esensi dari peristiwa itu, sehingga lahir cerita yang mampu menghanyutkan perasaan pembaca. Jadi hanya di satu sisi, tapi semuanya dapat gitu. Nah, tip khususnya ini apa Mas untuk melatih kepekaan gitu? Kadang-kadang kan kita suka nggak kurang peka lah gitu, supaya dapat menangkap esensi peristiwa. Demikian Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Joza Imani. Tadi disebutin ya dari lembaga mana? Saya dari Lampung, Ya. penulis dari Lampung. Iya, baik. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Joza. Mungkin Mas Kev atau Pak Kurnia Effendi bisa langsung merespon. Ya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya membongkar dapur kreatif ini. Dapur perasaan juga. Dapur sastra ya. Jadi bisa ini satu semester sendiri nih untuk menyampaikan hal ini. Sebenarnya gini, mungkin karena lama pengalaman saya menjadi penulis, jadi sering juga menemukan jalan buntu, menabrak ke sana kemari, dengan membaca banyak cerita orang lain. Saya sebenarnya diam-diam berguru dengan para senior gitu, para penulis pendahulu. Nah, dari situ saya melihat bahwa kadang-kadang orang membaca satu cerita dari sumber yang sama itu, kemudian kalau istilahnya itu kok tidak ada yang baru gitu ya. Bencana dimanapun ya pasti akan membuat kita sedih, sengsara, kehilangan harta benda dan sebagainya. Apa yang kita cintai kemudian diambil oleh Tuhan, misalnya mau marah kepada siapa ya kan. Nah, dari situ saya melihat ketika semua tulisan tuh arahnya pada peristiwanya,
saya melipir, mengambil jalan yang tidak biasa. Nah, itu tidak hanya untuk cerita seperti ini ya, tidak hanya untuk cerpen Laut Lepas Kita Pergi. Beberapa kisah cinta yang saya tuliskan juga, kenapa kita harus menceritakan tentang hal-hal yang biasa, misalnya mungkin pertengkaran, cemburu, bagaimana orang dilanda asmara itu menjadi sangat lupa diri dan sebagainya. Nah, mungkin ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, seperti misalnya ketika seorang lelaki pulang dari rumah pacarnya, begitu kan, ketika dia tidak ditemui oleh ayah dari sang pacar, kemudian mendapatkan pertanyaan yang sulit yang menyangkut masa depan anaknya misalnya. Dalam perjalanan pulang itu kemudian menjadi renungan, itu kan satu hal yang unik dari sebuah misalnya percintaan. Saya kira itu jauh saja, jadi tidak bisa sebentar sebenarnya. Untuk menjadi peka itu kita mesti bukan hanya melihat peristiwa itu dari berjarak, kadang-kadang perlu kita datang ke persoalan-persoalan itu, turut berempati, bersimpati, kita menunjukkan rasa bela sungkawa, dan itu yang kemudian selain juga meredakan perasaan orang yang kita kasihi, ya kita juga mendapatkan sesuatu. Barangkali kalau saya mengalami itu tidak kuat, tapi orang hebat. Nah, jadi belajar juga dari. Jadi setiap cerpen yang saya tulis, saya juga belajar dari cerpen itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, barangkali terjawab ya, Ibu Joza ya. Ya, terima kasih Mas Kev jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Bapak Rozul Dianto ya, yang sudah dari tadi ini semangat sekali mengancungkan jari. Dipersilakan Pak Rozul. Pertanyaannya ke siapa dan ini pertanyaannya apa? Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Rozul. Sudah. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya cek dulu nih. Masih jelas ya? Jelas suaranya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan dulu, nama saya ini adalah Rozul Dianto. Saya asal Aceh, kebetulan di satu kota dengan Bang Ai, di Luximawe. Saya ingin bertanya nih kepada Ibu Lian Go. Jadi saya kebetulan menyukai culture, menyukai budaya. Jadi kadang kebudayaan, contohnya kebudayaan di Aceh nih, sering saya utarakan kepada teman-teman atau rekan-rekan, bahkan kepada masyarakat sekitar. Dan saya bandingkan, saya satukan ke dalam sastra. Nah, terkadang mereka lebih melihat bagaimana cara saya berkata gitu, cara saya bercerita kepada mereka, cara saya menyampaikan budaya tersebut kepada mereka. Apa sih maksud budaya ini? Apa sih makna dari budaya ini? Begitu. Jadi kadang mereka tidak ingin memaknai sesuatu yang saya sampaikan tentang budaya gitu. Nah, di sini kadang saya berpikir apakah penyampaian kesastraan saya ini harus dimengerti mereka atau mereka yang mencari makna tersebut gitu. Karena kan contoh seperti kebudayaan itu maknanya tidak bisa diubah gitu, tidak bisa diatur bolak-balik atau bagaimana gitu kan. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih kita menyikapi atau kita meluruskan nih gimana yang benar? Apakah mungkin agak egois sih, karena kan apakah kita yang harus menyampaikan mereka dengan dengan informasi kita yang benar sampai mereka mengerti, atau kita mengutarakan informasi yang ada di dalam budaya tersebut lalu mereka mendalaminya sendiri begitu. Itu saja. Ya, Terima baik. kasih Bang Ai. Terima kasih Pak Rozul, ini buat Ibu Lian khususnya nih, bagaimana kemudian apakah penulis itu
yang harus menyesuaikan dengan pembacanya atau pembacanya itu harus menggali apa yang ditulis oleh penulis. Ya, benar. Bulian? Kalau menurut saya, penulis bertanggung jawab untuk secara jelas menyampaikan pesan tulisannya. Itu tanggung jawab penulis. Begitu saja maupun mencerita kebudayaan, sejarah, atau ya selain dari kalau yang kenyataan ya, itu sih udah pasti sudah keterangannya sudah jelas. Kita cuma tinggal tulis ulang, ya. Tetapi kalau tulisan itu datang dari kekhayalan, dari hati penulis, itulah tanggung jawab penulis. Ya, ada banyak penulis yang berkata, oh itu memang gaya saya. Ya sudah, kalau gayanya kamu bergaya sendiri, menikmati sendiri. Tetapi kalau kamu ingin supaya menyampaikan sesuatu kepada pembaca secara jelaslah. Ini secara lelucon ya. Kadang-kadang saya menyunting berkas seorang penulis. Saya tanya, loh, ini nih bagaimana sih, kan tidak pernah terjadi. Loh, itu kan saya pikir, Bu. Saya bilang, nah kalau kamu bisa menempatkan diri kamu di dalam halaman ini, kalau buku itu terjual, ya boleh begini. Tetapi kalau buku itu nanti dicetak, terus berangkat ke pembaca sendirian, ya apa yang di dalam otaknya kamu yang ingin disampaikan kepada pembaca, taruhlah di dalam tulisan ini. Begitu, ya. Semoga membantu. Iya, terima kasih Ibu Lian. Ibu Lian barangkali ada ini ya, ada pertanyaan yang hampir serupa ini dari Bun Xiaoyan, penulis dari Palembang yang mengaku terkadang saya katanya memasukkan hal-hal atau kata-kata yang berhubungan dengan Palembang ke dalam tulisan saya, dan dia merasakan ada kebanggaan di sana. Pertanyaannya buat Ibu Lian, apakah hal tersebut bisa menjadi tips khusus agar cerpennya bisa mendapatkan kesempatan dipilih untuk dipublish oleh Dalang Publishing dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Itu pertanyaan pertama, Bu Lian. Yang kedua, ada nggak tema-tema khusus yang menjadi perhatian dari Dalang Publishing? Ya, Bu Lian. Jika ingin apa yang disampaikan oleh sikapnya ya seorang penerbit, singgahlah di terbitannya penerbit itu, dan di dalam Dalang secara jelas sudah dikatakan bahwa Dalang hanya akan menerbitkan karya penulis Indonesia dengan latar belakang Indonesia, ya, sejarah, kebudayaan, dan lingkungan. Itu 3 yang Dalang Publishing akan menerbitkan. Begitu. Nah, tentang kata-kata daerah, saya senang sekali jika ada cerpen dengan beberapa kata daerah. Jangan terlalu banyak supaya nanti kita harus menerjemahkan kata daerah dan itu menjadi hal terjemahan dalam kesendiriannya ya. Tetapi untuk membagi rasa daerah, bagus kalau ada beberapa kata daerah yang memang dalam sehari-hari digunakan, diperkenalkan di situ. Begitu. Ya, barangkali sudah terjawab ya buatnya penulis Bun Xiaoyan.
dari Palembang bahwa tema-tema tentang budaya, tentang lingkungan mendapatkan perhatian yang lebih serius di dalam publishing. Dan kami ingatkan para peserta sekalian untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom percakapan kita, dan ini untuk dibagikan nanti juga para peserta akan diberikan piagam sebagai atas ikut sertanya dalam bincang sastra kita hari ini. Berikutnya ada Rizkah Al-Husrafona, Rizkah Al-Hisafona yang tadi juga sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Rizkah untuk memperkenalkan diri, dari lembaga mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan mohon disampaikan dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dipersilakan Rizkah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Al-Husrafuna. Saya berasal dari Aceh Utara, tepatnya MTS Jabal Nur. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lian berkaitan dengan sastra lisan. Sastra lisan adalah banyak generasi muda saat ini tidak mengetahuinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Lian untuk membumikan kembali karya sastra lisan di tengah masyarakat, khususnya generasi yang saat ini yang Maaf, terlempar, tidak kedengaran. Baik, saya ulang Bu pertanyaannya. Bagaimana menurut Ibu untuk membumikan kembali karya sastra lisan di tengah masyarakat di era modern seperti ini, Bu? Maaf, saya kurang paham ya tentang sastra lisan. Jadi saya tidak mampu menjawabnya. Maaf. Ya, baik. Terima kasih Rizkah dan juga Ibu Lian ya. Ibu Lian ini concern-nya atau perhatiannya ke sastra beliau dari sastra tulis ya, bukan dari sastra lisan. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak bisa menjawabnya sekilas. Ini memang bukan diskusi tentang sastra lisan, tetapi saya kira memang kalau tradisi masyarakat Aceh itu memang sebagian besar kan hanya lebih mengenal tradisi lisannya ya, termasuk bahasa sastra seperti pembacaan hikayat dan segala macam, termasuk misalnya adat Semapa yang pernah diperkenalkan dalam upacara wisuda Universitas Maliku Saleh. Pertama kali seingat saya itu di wisuda kampus-kampus yang lain belum pernah. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Maliku Saleh untuk memperkenalkan kembali sastra lisan terutama di kalangan generasi muda seperti yang pernah dipertanyakan oleh Rizka ya. Tetapi dari sastra lisan itu sebenarnya juga bisa dikembangkan kreativitas untuk menulis ya, untuk ke sastra tulis. Dan hal ini yang kemudian belum dilakukan secara maksimal oleh para seniman-seniman sastra yang ada di Aceh, terutama dari sastra lisan. Ya, mohon izin ya, saya ini agak lari dari diskusi kita hari ini. Tapi mungkin ini lain waktu perlu digelar acara yang khusus untuk membahas sastra lisan. Iya, Baik, Pak. ya, terima kasih kepada para penanya yang lain. Dan kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang ada di kolom percakapan. Ada Bapak Reza Ginting, Reza Fahlevi Ginting dari Universitas Maliku Saleh, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, ini saya tidak bisa memunculkan video. Mau bertanya ini sebenarnya ke Ibu Lian. Jadi ada atau tidak semacam teknik ya yang bisa digunakan atau penulisan yang biasanya bisa dipublish di situ, khususnya mengenai cerpen misalnya. Kira-kira ada nggak kriteria khusus yang bisa mungkin di sini kan banyak teman-teman mahasiswa dan juga saya sendiri bisa tertarik untuk menuliskan cerpen dan ingin mempublishnya di dalam, tapi saya tidak tahu misalnya ada kriteria khusus dalam penulisannya misalnya seperti itu. Jadi bila ada mohon bantu di-share agar kita tahu nanti kira-kira bagaimana kita bisa membuat penulisannya seperti itu. Kemudian mengenai ide yang ingin disampaikan kira-kira gitu. Apakah ketika kita ingin menuliskan karya sastra yang akan dipublish di luar misalnya,
secara dalam skala internasional, atau apakah ada kriteria khususnya gitu? Apakah idenya itu harus berasal dari daerah sendiri, harus original dan lain-lain, misalnya seperti itu. Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Ayi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Reza Fahlevi. Ini Bu Lian lagi nih, terlalu banyak Pak Bu Lian. Ya, Bagaimana? dan ini harus berhenti ya, karena ini tidak acara saya, ini acara dari penulis dan penerjemah. Penerjemah. Ya, yang paling penting, penerjemah ini sudah kasih waktu yang sangat berharga, dan saya kira mereka juga ada cukup kepahaman yang dapat dibagi, ya. Tentang pertanyaan ini, yang paling khusus, barangkali orang ini semua udah bosan mendengarkannya, ya, adalah bahasa harus dikuasai. Itu berarti bahasa yang digunakan dalam segala macam. Itu bahasa. Itu berarti hati diri. Itu berarti kebangsaan. Ya. Itu harus dilindungi, dirawat dengan baik. Dan itu harus ada dalam buktinya dalam tulisan itu. Itu nomor satu. Nomor satu. Yang harus diperhatikan. Saya kira itu mulai di situ. Kalau mau menulis dan bekerja sama dengan dalang, itu adalah terutama saya kira kesadaran tentang bahasa sendiri, ya. Itu sangat amat penting, karena tanpa bahasa kita sebagai bangsa akan tidak berada. Percaya saya. Ya. Percaya saya. Sebab kalau ada perang, yang terutama dilakukan apa? Bahasa dikunci. Ya. Bahasa yang dikunci. Nah, jadi kita ini punya bahasa, mohon dilindungi, dirawat sebaik mungkin supaya kita benar-benar merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Lian, dan kita ingatkan buat para peserta sekalian, bincang sastra kita ini memperbincangkan terutama karya Tapak Tilas yang salah satunya memuat cerpen dari Mas Kurnia Effendi, yaitu Laut Lepas Kita Pergi. Dan kalau para hadirin sekalian membaca karya Tapak Tilas akan melihat karya yang betul-betul saya ketika membaca beberapa cerpen di sana seperti membaca karya-karya zaman dulu, era-era 60-an yang bahasa-bahasa unsur serapan itu belum terlalu banyak, ya, yang murni berasal dari bahasa Indonesia. Dan kemudian ada Ida Fitri, seorang sastrawan perempuan Aceh yang sangat produktif dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah mengajukan mengajukan tangan. Dipersilakan Ida Fitri untuk bertanya. Selamat pagi semua. Ya. Sebelumnya saya juga ingin bertanya pada Bu Lian ini ya. Kita tahu yang namanya sastra, untuk membuat sastra kita mendunia, itu ada pengalaman mungkin yang paling fenomenal El Bloom ya. Kita belajar dari El Bloom, dan mereka punya seorang agen seperti Carmen Barcel itu yang sangat legendaris. Saya yakin Bu Lian sudah pasti tahu. Kemudian yang ingin saya tanyakan dari pengantar tadi, Bu Lian cuma memaparkan ada promo-promo dalam publishing untuk seluruh Indonesia ya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan dalam publishing untuk membuat buku yang sudah diterjemahkan itu mungkin dibaca oleh orang kalangan luar Indonesia, karena tujuan kita kan seperti itu kalau saya tidak salah. Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih Bang Ayi dan Bu Lian. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Ida. Ini pertanyaan langsung aja, apa yang dilakukan dalam publishing untuk memperkenalkan ini? Maaf, tadi tidak kedengaran. Ada bunyi. Ada bunyi sepeda motor. Tadi pertanyaannya apa yang dilakukan dalam publishing untuk
memperkenalkan buku-buku yang sudah diterjemahkannya ini ke pembaca dari luar. Salah satunya itu pertanyaannya. Ya dibawa ke dipasarkan sebisanya dan dibawa ke banyak ke perpustakaan, misalnya perpustakaan universitas pertama, perpustakaan umum kedua, dan toko-toko buku. Terbit kami terdapat di Amazon, dapat di Barnes and Nobles, di Powell Books, dan ya. Ya, baik, Bu Lian. Barangkali itu pertanyaan singkat dan jawabannya juga singkat. Nah, kita masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi sampai pukul 10.30. Sekitar 5 menit lagi ya. Tadi ada beberapa kali kita. Ini barusan ada 6 pertanyaan ya. Ya. Untuk Mas Kev, oh ya di ini ya dari Koko Henry Lubis untuk Mas Kev, dari sekian banyak cerpen yang telah Anda tulis, cerpen apa yang memberikan kepuasan kepada Anda? Kenapa puas dan dari segi mana puas? Ini Koko Henry Lubis dari Medan. Saya hanya sering mendengar namanya, tapi belum pernah berjumpa ya. Ini khusus tuh Mas Kev. Ya, terima kasih Koko. Wah, ini kangen sama Koko karena dulu satu masa residensi di Leiden di Belanda tahun 2017. Ya, Koko saya menulis sekitar mungkin lebih dari 100 cerpen yang berkesan buat saya. Pertama, kalau cerpen Cinta adalah Sepanjang Braga. Pertama karena paragraf atau alinea pertamanya itu menghantui saya selama berminggu-minggu sehingga saya harus menuliskannya sebagai cerpen. Kemudian yang kedua memang ada sebuah cerita tentang karakter teman-teman di kantor, judulnya Roti Tawar. Dan yang ketiga adalah Laut Lepas Kita Pergi ini, karena memberikan catatan khusus mengenai bencana yang kalau orang menuliskannya mungkin sebagai buku harian, menjadi sebagai sejarah kelam gitu ya, tapi saya menuliskannya dalam bentuk sastra, karena bagaimanapun sastra, Koko juga pasti menyadari sebagai pecinta sejarah, sastra itu mencatat setiap gerakan-gerakan kebudayaan di masanya ya. Jadi itu membuat orang yang belajar sejarah dengan dingin itu mungkin merasa malas. Dengan membaca sastra akan melihat hamparan hamparan peristiwa yang ada di Indonesia ini. Mungkin mulai dari misalnya dulu karya Idrus, kemudian tentang pertempuran Surabaya, kemudian karya Ahmad Tohari mengenai daerah Sumpiyuh ya, tempat ya Banyumas yang ada ronggengnya, kemudian terus begitu ya sampai yang kemarin yang beberapa kali menang di dalam Dewan Kesenian Jakarta itu juga antara lain menyampaikan pesan-pesan dari daerah. Saya kira itu Koko, kalau tapi kita sebagai penulis cerpen pasti ingat ya bahwa cerpen adalah anak kita sendiri. Jadi semuanya disayangi. Itu Koko, terima kasih pertanyaannya. Tapi kalau terlalu banyak anak bisa lupa itu Mas Kev. Nah, daripada banyak istri itu lebih bertanggung jawab, itu susah. Ya, Sepanjang Braga itu memang bukan hanya menghantui Mas Kev, tapi saya juga membacanya dalam banyak versi ya, kan. Ada versi gadisnya, ada versi yang sastranya, ada versi beratnya lah. Dan itu sangat sangat mengesankan sekali ya. Kemudian di kolom percakapan ada juga pertanyaan buat Ibu Lian lagi ini dari Ibu Harinawati. Tidak bisa, itu harus cari pertanyaan untuk orang lain. Ya, saya sudah cukup. Betul. Barangkali nanti tentang pertanyaan ini akan ditanggapi oleh Ibu Lian dan tim dari Dalam Publishing langsung nanti ke email Ibu Harinawati ya. Yang berikutnya kami persilakan. Jadi jangan tanya ke Bu Lian. Ada itu Reni Yulia dari Medan tuh. Ya, ada ya. Ya silakan Reni. Ini untuk siapa? Pasti kalau Reni bukan Ibu Lian, bukan untuk Ibu Lian.
Reni, dengarkan suara saya, silakan pertanyaannya. Yang mana nih, Reni? Ada di kolom percakapan. Oh iya, oke. Reni, padahal kami ingin mendengar suara Reni. Ya, untuk Mas Kev yang ikut residensi di Belanda, menurut Mas Kev, apa sih perbedaan yang paling signifikan antara karya sastra Indonesia dengan karya sastra di luar? Dan apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari Reni Yulia dari Medan? Reni Yulia merupakan seorang penulis perempuan juga dan salah seorang penulis yang sangat produktif juga di majalah-majalah remaja di masa lalu. Silakan nih untuk Mas Kev nih. Terima kasih atas pertanyaannya, Reni. Sepanjang saya di Belanda, memang yang saya cari kebetulan pertama memang petilasan dari Raden Saleh, apapun yang berhubungan dengan Raden Saleh, karena itu untuk melanjutkan novel Raden Saleh yang waktu itu masih 70%. Tapi kemudian saya menemukan banyak hal justru tentang Indonesia di Leiden itu. Bahkan saya karena Koko waktu itu juga rajin meminjam komik-komik Medan ya, roman-roman Medan. Pada saat itu saya ikut membaca, mengagumi betapa perpustakaan di Leiden itu menyimpan banyak kekayaan mengenai Indonesia. Jadi saya pikir kalau di luar ya, misalnya Eropa itu juga sangat menghargai cerita-cerita yang memiliki sisi-sisi eksotik ya, sisi-sisi yang tidak biasa, sisi-sisi yang di luar modernisme, sehingga yang dikumpulkan justru banyak cerita-cerita dari dunia ketiga ya. Nah, sebenarnya Indonesia ini, ini sudah surga kalau saya membaca pendapat dari Hoki Situngkir, penulis Kode-Kode Nusantara itu, bahwa dibanding Galapagos yang ditemukan oleh Charles Darwin, barangkali Indonesia dari Sabang dan Merauke ini sebagai etalase keragaman hayati, flora dan fauna yang evolusinya mungkin lebih besar. Tapi ya itu dia, banyak orang-orang Indonesia, dan sekarang ini sedang bangkit ya dari timur, dari Nusa Tenggara Timur, dari pedalaman misalnya Sulawesi gitu, yang karya-karyanya muncul dengan bagus. Maka Reni, saya harapkan jangan menulis tentang kota Medan saja, kota mana Jakarta misalnya ya, tapi harus mengambil dari misalnya tradisi Lubuk Basung, tradisi Pariaman, ya, seperti itu akan lebih menarik saya kira, Reni. Jadi perbandingannya apa ya? Ya saya kira orang-orang modern itu yang berpikir sudah ke depan itu sedang menggali hal-hal yang ada di masa lalu, kenapa kita tidak, kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Mas Kev. Ini saran buat Reni juga untuk menulis hal-hal yang di luar dari Medan, termasuk di Aceh. Barangkali Mas Kev sudah menulis Laut Lepas Kita Pergi tentang seorang remaja di Aceh, dan meskipun begitu cara penulis luar melihat Aceh itu akan berbeda. Misalnya kalau kemudian itu ditulis oleh penulis Aceh sendiri ya, misalnya saya nulis Aceh itu akan berbeda dengan Mas Kev yang Sunda menulis atau yang Jawa yang menulis Aceh. Ya luar biasa sekali. Semoga ini tantangannya di ini oleh Reni ya, ditanggapi. Kemudian ada juga pertanyaan dari siapa? Tolong di ini kan. Yang jelas bukan saya ya. Saya ini jauh dari perumahan dan anak-anak. Untuk Mas Kev ini dari Sultan Nur dari Universitas Bumi Persada nih di Mame kalau nggak salah. Nah, izin bertanya, bagaimana menarik minat dari Aji, suaranya hilang Aji. Ya, dengar ya Mas Kev? Ya, oke. Ya, bagaimana untuk menarik minat remaja untuk ke dunia sastra dan yang sudah banyak berkurang dengan masukkan budaya Barat, dengan masuknya budaya Barat ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk menarik minat remaja terhadap sastra di tengah gempuran budaya-budaya asing barangkali. Ya.
Dari Nur Sultan. Untuk siapa ini? Mas Kev. Oh, baik. Terima kasih. Sebenarnya sekarang ini dalam waktu 2 tahun saya banyak mengajar teman-teman muda untuk menulis, tetapi memang harus menggiringnya pelan-pelan karena mereka sudah lahir dalam dunia yang memiliki teknologi digital. Jadi hal-hal yang kita alami, orang tua alami itu tidak terpikir oleh mereka. Bahkan anak saya juga sangat buta terhadap peristiwa 98 misalnya itu, padahal cuma terpaut berapa 8 tahun gitu ya. Nah, dari situ persoalannya tinggal begini, tema itu dimanapun bisa sama ya, soal cinta, soal lingkungan, soal persahabatan, soal petualangan. Nah, tinggal apakah ini terjadi kapan, terjadi di mana, itu aja. Jadi kalau misalnya, oh kamu dari mana? Saya orang pedalaman Nias misalnya. Oh kalau begitu tolong saya bilang hanya disisipkan saja mengenai tradisi di Nias seperti apa. Kan soal jatuh cinta sama saja, soal bagaimana kasih orang tua terhadap anak juga di mana-mana hampir sama lah, kurang lebih begitu ya. Nah, saya pernah mendapatkan orangnya sudah dewasa, dia arsitek, tetapi kemudian bercerita tentang masa remajanya di Surabaya. Ini kalau ceritanya seperti ini, saya bilang, ini akan sama dengan ribuan cerita yang sudah pernah dibuat. Nah, tolong misalnya anak-anak muda itu mungkin makannya apa? Perkenalkan rujak cingur itu yang paling enak di Surabaya di mana? Jadi ada sisipan-sisipan yang menunjukkan bahwa jati diri Surabaya itu tampak supaya ketika peristiwa itu dipindah ke Jakarta itu akan berbeda. Nggak mungkin terjadi di Jakarta. Ini hanya bisa di Surabaya. Karena apa? Karena pertemuannya di Balai Muda, terus kemudian makannya lontong balap dan sebagainya gitu. Jadi kan nggak mungkin makan lontong balap kemudian di Medan atau di Makassar, kurang lebih seperti itu. Jadi menggiring kesukaan anak-anak muda ini menjadi penulis sastra itu sebenarnya tidak bisa serta-merta, tetapi dimulai dengan mereka harus membaca banyak cerita-cerita Indonesia. Selain pengembaraannya kan luas nih. Kalau anak-anak sekarang ini pengembaraannya luas. Seperti saya pernah mendapatkan keterangan dari Eka Kurniawan bahwa kita semua nenek-nenek sampai anak bayi di masa sekarang itu bisa menjadi generasi milenial. Kenapa? Karena alatnya di depan. Digital ini, internet ini ada di depan, tinggal kita memakainya atau tidak, gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah pelan-pelan saja, pelan-pelan, dan itu harus konsisten, istilahnya istiqomah. Jadi harus terus gitu untuk bisa berhasil. Hati-hati Mas Kev menggunakan kata konsisten. Iya. Dijewer sama Ibu Lian. Bu Lian nggak dengar kok, tenang aja. Kok begitu? Dasar Ibu Lian lagi sopan nih. Konsisten. Maaf. Konsisten nggak boleh loh. Iya. Terus-menerus. Berkesinambungan. Begitu. Berkesinambungan. Macam-macam lah. Iya. Saya ingatkan kembali ya buat para peserta sekalian untuk mengisi daftar hadir. Nanti karena panitia akan memberikan atau menyerahkan sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, para mahasiswa beli bukunya itu ada 49 cerpen loh. Ya, dan itu dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh para penulis Indonesia semuanya. Dan untuk khusus hari ini sampai pukul 24 nanti untuk mahasiswa akan mendapatkan harga khusus ya dari penerbit Dalang seharga menjadi 135.000 dan bisa didatarkan nanti di emailnya ya di kolom percakapan. Nah, terjemahan Pak Oni dan Bu Devi, Bu Novita Dewi ini bagus sekali. Benar. Makanya saya ingin bertanya ini untuk kedua penerjemah ini. Mungkin pertanyaannya agak sepele ya bagi yang lain, tapi buat saya berarti sekali ya. Buat Bu Novi atau Mbak Novi sama Mas Oni, pasti ini suka karya sastra dan kira-kira yang dibaca itu karya-karya siapa? Terus selama yang dari luar itu karya siapa? Karena ini kalau Bu Novi kan ngajar sastra Inggris juga, dan yang paling direkomendasikan atau buku-buku yang ada di belakang Ibu Oni itu karya sastra karya siapa?
Nah, tadi Ayi jewer Effendi, sekarang ibu yang jewer kamu. Barusan itu bilang apa? Direkomendasikan apa Oh itu? ya, Ayo. apa ya? Dirujuk, yang bisa dirujuk. Pak Azari juga bertanya loh, Pak Azari ke Bu Novita. Ya. Kali ini pertanyaannya singkat sekali, itu jawabannya juga singkat, Ibu Novi. Oh, Kali baik. siapa yang dibaca? Pertanyaan Pak Azari ada di sini kah? Saya kok tidak melihat ini. Oh ya, kalau pertanyaannya sama, kalau karya saya mengajar mata kuliah sastra dunia, jadi sastra dari berbagai penjuru dunia saya ajarkan di sana. Tapi saya sering memakai cerpen dari Najib Mahfuz ya. Saya merasa itu cocok untuk karena pendek dan saya senang sekali. Itu kalau sastra dunia. Kemudian kalau ada mata kuliah lain yang diberi nama Asian Literature in English. Nah, saya pakai semua sastra Indonesia pasti, dan juga saya mulai merambah ke bagian yang lain ya, ke wilayah Asia Tenggara yang lain, ke Filipina, ke Malaysia, ke Singapura begitu. Jadi saya lengkapi, walaupun judulnya Asian Literature in English, saya selesaikan dulu dengan yang Asia Tenggara, begitu Pak Ayu. Ya, ini barangkali relevan dengan pertanyaannya Pak Azari ini di kolom percakapan. Oh, saya kok nggak melihat ya? Ya, apa yang membuat Ibu Novi tertarik untuk menerjemahkan puisi ke dalam bahasa asing? Puisi ini khususnya ini. Kalau puisi saya belum Pak Belum ya? Azari, saya belum menerjemahkan kalau puisi. Kalau cerpen iya, itu pun karena diajak oleh Bu Lian. Saya belum pernah menerjemahkan sebelumnya, jadi ini pertama kali terjemahan sastra. Kalau puisi memang belum, itu agak sulit Pak Azari, butuh pemikiran yang lebih mendalam, harus mengendap dulu untuk bisa menyampaikan gagasan penulis puisi, sama seperti ketika dia menulis dalam bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia, dan ini butuh banyak pemikiran yang harus tenang sungguh-sungguh Pak Azari. Saya belum pernah kalau puisi, tetapi tentu akan, kalau ada kesempatan pasti saya akan senang sekali. Iya, terima kasih Ibu Novi. Nah, Mas Oni ini mudah-mudahan masih mendengar, Mas Oni. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan saya sih, apa yang buku-buku karya siapa yang sering dibaca oleh Mas Oni? Ini yang Indonesia atau luar, Mas? Yang dua-duanya ya, tapi yang sastra apa yang kira-kira karya siapa? Terus terang kalau untuk sastra, saya lebih senang penulis-penulis yang sudah meninggal. Iya. Penulis-penulis lama maksudnya ya, yang masih hidup. Ya, saya nggak enak nih ada Mas Kurnia Effendi. Saya ini ya, tapi kalau boleh saya ini apa istilahnya yang paling saya suka, saya itu penggemar berat tulisan-tulisannya Romo Mangunwijaya. Romo Mangunwijaya yang sayangnya kalau nggak salah itu baru satu ya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau saya tidak salah. Jadi kalau tidak salah baru satu ya, benar. Burung-burung nyamar. Burung-burung manyar. Burung-burung manyar. Ya, kalau bisa ya entah siapa yang bisa mendanai, nanti ada upaya, saya pikir karya-karya beliau itu sangat layak untuk diterjemahkan ke bahasa lain, karena gaya beliau itu sangat khas yang sulit dijumpai oleh penulis-penulis lain, dan itu gayanya itu betul-betul menyiratkan kegelisahan yang sangat unik, saya pikir, yang sangat layak untuk dibawakan ke pembaca dunia. Kalau untuk karya Indonesia ya, saya pikir. Ya, kalau nulis luar gimana nih, Mas? Nulis luar sih ini banyak sekali ya, Mas. Nggak mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mungkin sedikit berbagi. Saya itu penggemar berat fiksi ilmiah. Jadi banyak mungkin buku-buku yang bisa saya sampaikan di sini adalah buku-buku karya fiksi ilmiah yang sayangnya di Indonesia itu belum banyak yang diterjemahkan.
Padahal karya-karya fiksi ilmiah itu bukan hanya membawa cerita, tapi juga membawa ide. Dan kadang-kadang ide yang dibawakan itu ide-ide yang cukup cukup bisa mengguncang dan mengubah peradaban. Misalnya saya ambil contoh saja, dua karya besar di awal abad ke-20, yaitu 1984, 1984 sudah diterjemahkan, kalau tidak salah oleh Bapak Landung Simatupang, diterbitkan oleh Mizan atau Bentang, saya lupa antara dua itu. Kemudian yang satunya lagi Brave New World, itu saya lupa sudah diterjemahkan belum. Kalau nggak salah sudah. Nah, dua karya itu sekarang boleh dibilang semacam ramalan yang terwujud. Bagaimana orang di awal abad 20 sudah meramalkan bahwa dunia akan seperti sekarang ini. Nah, karya-karya yang seperti itu saya pikir sangat perlu untuk dibaca generasi sekarang untuk kita bisa lebih memahami dunia, dan dunia itu mau lari kemana begitu. Ini barangkali hampir serupa dengan cerpennya Azhari yang pernah dimuat di Kompas, Air Raya, yang dia seperti meramalkan lah bakal terjadi tsunami besar di Aceh dan beberapa negara lainnya. Terima kasih Mas Oni, dan juga ada koreksi dari dari Ibu Novi tadi bahwa karyanya Romo Mangun, Durga Umayi juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terima kasih koreksinya Bu Novi. Ya, ada koreksi juga nih. Mohon maaf Pak, saya menerjemahkan Pohon Ponggo dan Pak Oni yang menerjemahkan karya Pak Kurnia Effendi. Jadi Pohon Ponggo yang karyanya. Tidak kedengaran, Ai, maaf. Ya, saya ulangi bahwa tadi ada koreksi dari Ibu Novi tentang penerjemahan, bahwa yang Ibu Novita itu menerjemahkan Pohon Ponggo dan Mas Oni menerjemahkan Laut Lepas Kita Pergi, ya. Jadi catatan dari Ibu Novi, dan juga beliau menambahkan bahwa ada karya lain dari Romo Mangun yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Selain Burung-burung Manyar tadi, ada Durga Umayi. Dan baru-baru ini juga ada beberapa karya penulis Indonesia yang masih hidup, ya, termasuk Mas Kev yang kemudian diterjemahkan. Dan saya sangat buat mahasiswa, terutama Fakultas Sastra, disarankan untuk membaca karya-karya ini. Baik. Orang yang masih hidup yang saya kira layak disebut adalah Pak Tohari. Ahmad Tohari, ya. Ya, Ahmad Tohari. Itu tidak bisa dilupa. Beliau menulis Ronggeng Duku Paruk. Ya, Ronggeng Duku Paruk, ya. Dan juga Bekisar Merah. Bekisar Merah, ya. Bekisar Merah, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu sekitar 10, sebenarnya kita sudah melebihi waktu ini. Tapi karena kita tadi agak terlambat masuk sekitar 5 menit, saya mempersilahkan untuk memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 pertanyaan singkat lagi kepada 2 penerjemah kita dan penulis kita yang ada di sini. Tapi sebelumnya tadi saya dapat informasi bahwa ada istri dari Mas Rintu ya di sini, ya. Ya, ada Ibu Dati. Ya, Ibu Dati, barangkali Dan Ibu Dati. Barangkali anaknya juga ada, saya tidak tahu. Itu Lintang. Apakah ada? Saya tidak tahu. Ya, tadi saya melihat nama Bu Dati. Tapi apakah masih bersama kita di sini? Saya masih di sini. Iya, Ibu Dati. Barangkali Bu Dati bisa bercerita ke kami bagaimana proses kreatif dari Mas Rintu selama hidupnya, bagaimana beliau menulis segala macam. Kami ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Ibu Dati. Silakan Bu Dati. Iya Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya juga. Pertama
atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih karena sudah memilih cerpen Pohon Pongo ini sebagai sebuah apresiasi atas karya Rinto Handriono. Jadi sangat luar biasa buat kami atas nama keluarga. Sebentar, saya akan cek ini apa namanya kamera di saya supaya bisa, cuma ini mohon maaf kayaknya agak kurang baik koneksinya. Kalau tidak pakai open kamera nggak apa-apa ya, mohon maaf ini. Boleh, Bu Deti. Ya, juga Ibu Lian, terima kasih banyak Ibu sudah menjadi penyunting dan memungkinkan dua cerpennya Rinto untuk terbit di Dalang. Ibu Novi juga yang sudah menerjemahkan karya ini. Saya kira ini luar biasa buat kami keluarga. Ya kalau ada pertanyaan soal Rinto, sebetulnya tadi saya kira Ibu Lian sudah menjelaskan proses kreatif secara singkat. Sebetulnya ya Rinto sebelumnya tidak banyak menulis fiksi gitu ya, karena kan Rinto sendiri banyak bekerja sebagai konsultan dan perencana untuk pemulihan pasca bencana. Tapi ketika sakit, menulis cerpen itu menjadi tak hanya proses kreatif, tapi sebetulnya juga sebuah proses pemulihan, mengajak lebih banyak melihat ke diri, dan saya kira kami berterima kasih sekali untuk proses dukungan gitu ya yang telah diberikan dan apresiasi dari Dalang, juga beberapa tempat yang lagi memungkinkan karya-karya Rinto itu diapresiasi, dibicarakan, dikritisi begitu oleh berbagai pihak. Pada masa-masa awal sakit 2019 itu ya boleh dibilang menulis fiksi cerpen terutama ya sebetulnya adalah penyelamat untuk Rinto, karena stroke itu mobilitasnya terbatas, jadi pada bulan-bulan awal itu agak mengalami kelumpuhan paru gitu, sehingga agak sulit untuk mobilitasnya, juga harus berlatih untuk menulis kembali, mengetik kembali, begitu tuh butuh waktu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai lancar menulis, mengetik kembali, itu ide-ide yang kemudian dituangkan di cerpennya adalah sebetulnya tadi saya bilang mungkin penyelamat ya, karena yang tadinya mobilitasnya banyak tapi kemudian terkurung di rumah begitu. Cerpen itu membuat imajinasinya bisa berkembang melampaui batas-batas fisik ya. Dan saya kira itu luar biasa buat Rinto dan buat kami. Begitupun ketika pandemi hingga ketika akhir hidupnya. Jadi Rinto meninggal tanggal 29 November 2021 jam 8.30 pagi hari Senin. Tapi bahkan hari Minggunya sampai Minggu sore, Minggu malam di rumah sakit, waktu itu sudah agak lebih baik kondisinya, tapi Rinto masih menulis cerpen. Jadi saya merasa bahwa sebetulnya cerpenlah yang menyelamatkan. Sekali lagi terima kasih banyak, kemudian Bu Novi, FKIP Universitas Malikus Saleh, terima kasih banyak sudah memilih ini dan mengapresiasi karya ini. Itu mungkin dari kami atas nama keluarga. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sekali Bu Deti. Maaf, saya potong. Ada satu lagi cerita dari cerpen dari Rinto yang masuk dalam Tapak Tilas, itu adalah Yang Beralih, dan yang menerjemahkan itu adalah Oni. Itu juga sangat amat mengemukakan kesusahan lingkungan ya, satu bagian dari masyarakat kita yang terlempar di pinggir, dan Rinto dengan hati yang peka mengemukakan kesukaran bagian itu, dan itulah yang mencatat Rinto sebagai penulis yang hebat dan perlu diingat. Begitu sampaian saya. Iya, baik. Terima kasih tambahannya Ibu Lian, dan sebelumnya terima kasih juga Ibu Dati
Saya kira apa yang ditulis oleh Mas Rinto di kedua cerpennya yang ada di Tapak Tilas itu menjadi warisan buat karya sastra Indonesia, dan juga ini satu sumbangsih untuk pelestarian lingkungan ya. Mas Rinto yang saya baca di Pohon Ponggo itu menulis tentang lingkungan dengan cara yang sangat berbeda sekali, yang pada awalnya kita tidak tahu ini bercerita tentang apa, dan akhirnya kita tahu bahwa ini tentang kekhawatirannya, kecemasan dia tentang lingkungan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali ini ya di kolom percakapan untuk mengisi data hadir, dan Ibu Novi sudah berbagi apa yang namanya artikelnya tentang Mas Rinto di kolom percakapan. Itu dipersilakan untuk mengunduh secara cuma ya. Terima kasih Bu Novi sudah berbagi. Dan yang terakhir, barangkali sebelum kita berpisah, saya ingatkan juga bahwa acara ini kan ada live-nya di Unimal TV, dan nanti bisa disaksikan kembali dan juga bisa diputar kapan saja untuk menjadi sumbangsih bagi perkembangan sastra Indonesia, terutama untuk upaya untuk membawanya ke panggung dunia. Sebelum menutup, barangkali kita ingin mendengarkan pesan dari Pak Azari yang tadi mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Kepada Pak Azari kami persilakan, Azari. Iya, baik. Maksudnya apa nih? Pertanyaan? Ya, bukan pertanyaan, Pak Azari. Barangkali ini sebagai penutup aja, Pak Azari. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Pak Ifridar. Terima kasih juga kepada Ibu Lian, ya, Lian Go, dan kepada Bapak Kurnia Effendi, ya, Pak Oni Suryaman, Ibu Novita Dewi, ya, juga kepada Bu Dati Fatimah, ya, yang mewakili almarhum. Ya, ini sangat memberikan suatu motivasi kepada kami, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bahwasanya kita memiliki tanggung jawab bersama dalam rangka bagaimana kita memperkenalkan ini, ya, budaya kita, ya, siapa kita kepada dunia melalui karya sastra tentu saja. Nah, ini saya menyimak dari tadi, memang forum ini tidaklah cukup, ya, mesti ada forum-forum yang lain yang harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga cita-cita kita bersama ini dapat kita wujudkan, ya. Ini mungkin salah satu yang nantinya bisa kita tinggalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, sekali lagi saya atas nama pimpinan Universitas Maliku Saleh berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, ya, dan segala hal sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan pada hari ini, ya, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin itu saja, Pak Ai. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azari. Terima kasih sebelumnya juga Ibu Lian yang sudah bekerja keras mendukung terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih juga buat Mas Kev, Ibu Novita Dewi, dan juga Mas Oni yang sebelumnya juga sudah beberapa kali kita bertemu dalam rapat daring kita. Terima kasih juga ini sudah berfoto, Ayi. Sebelum kita Mas sudah Kev, berfoto. belum. Sudah pada keluar itu, udah pada keluar. Ya. Saya mohon maaf buat para peserta, jangan keluar dulu. Kita akan mengambil dokumen, foto, dan bisa membuka kameranya, ya. Akan difoto oleh panitia sebelum kita berpisah, ya, untuk kenang-kenangan berfoto melalui di dunia maya, kan. Ya, silakan membuka ininya semuanya. Ya, buat panitia ini
mengambil foto pada hitungan ketiga ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, kita pindah ke halaman kedua. Pasang senyum yang manis semuanya pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Terima kasih. Dan halaman terakhir di halaman ketiga masih ada 65 peserta yang ada di sini. 3, 2, 1. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian pada hadirin yang telah bergabung dalam acara bincang sastra kita Menduniakan Karya Indonesia yang terselenggara berkat dukungan Dalang Publishing dan FKIP Universitas Maliku Saleh. Saya selaku pemandu mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Semoga kegiatan kita ini memberi manfaat bagi pengembangan dunia sastra Indonesia dan dunia literasi Indonesia, dan juga memberi inspirasi bagi para penulis mahasiswa untuk terus berkarya, terus mengangkat kekayaan budaya dan kekayaan sastra Indonesia ke panggung dunia. Demikian pertemuan kita. Selamat siang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kemudian ya, Baik, Pak Terima Bu kasih, Lian, Pak. Pak Bu Ami, Novita ya. Effendi, Pak Oni, Ya. semua Ada Reni teman-teman, juga. Bu Dati, semuanya. Terima Terima kasih. kasih Reni sudah hadir.